Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembacaan buku Tafsir Salat. Dan di kesempatan kali ini kita akan membaca salah satu di antara rukun salat yang banyak disepelekan oleh masyarakat. Bahkan tidak hanya kelas orang awam, termasuk juga sebagian tokoh yang ada di negara kita dan di tempat-tempat yang lainnya. Rukun itu adalah tumaknina, di mana banyak orang melakukan gerakan dalam sholat tapi terlalu cepat, sehingga dia tidak tumakninah ketika sholat. Baik, sebelum membahas rukun-rukun sholat, setelah membaca surat, perlu kita pahami terlebih dahulu tentang satu rukun dalam sholat yang sering dilupakan, yaitu tumakninah. Kita berikan beberapa catatan. Yang pertama tentang definisi tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Tumakninah ketika ruku berarti tenang sejenak setelah ruku sempurna. Tumakninah ketika sujud berarti tenang sejenak setelah sujud sempurna. Dan demikian seterusnya. Sehingga orang disebut tumakninah ketika dia tenang sejenak setelah dia berhasil melakukan posisi rukun dengan sempurna. Kemudian catatan yang kedua, tumakninah dalam setiap gerakan rukun sholat merupakan bagian penting dalam sholat yang wajib dilakukan. Karena sekali lagi ini adalah rukun. Jika tidak tumakninah maka sholatnya tidak sah. Jika orang sholat dan dia tidak tumakninah maka sholatnya tidak sah. Ada beberapa dalil yang menunjukkan hal itu. Yang pertama adalah hadis al-musi' fi salatihi. Hadis yang dikenal dengan hadis al-musi' fi salatihi. Anda hafalkan istilah ini ya. Hadis al-musi' fi salatihi, yaitu hadis tentang orang yang sholatnya salah. Hadis ini dikenal dengan sebutan hadis al-musi' fi salatihi. Hadis orang yang sholatnya salah, karena menceritakan orang yang sholatnya salah berkali-kali. Kemudian diajari oleh Nabi SAW bagaimana cara sholat minimal. Diajari oleh Nabi SAW bagaimana cara sholat minimal yang statusnya sah dalam Islam. Sehingga hadis musi' fi salatihi dijadikan sebagai salah satu standar dalam fikih salat. Bagaimana sih cara salat yang benar sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Secara umum ada dua hadis yang sering disinggung oleh para ulama ketika mereka membahas fikih salat. Yang pertama adalah hadis dari Malik ibn Huwairith, di mana Nabi SAW bersabda, "Wasallu kama ra'aitumuni usalli." Lakukanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Dan hadis ini jadi standar. Salat yang benar seperti apa? Salat yang benar adalah seperti yang dikerjakan Nabi SAW. Dan yang kedua adalah hadis musi' fi salatihi, di mana Nabi SAW mengajari seorang sahabat yang sholatnya berkali-kali salah. Lalu beliau ajarkan bagaimana cara sholat yang minimal, yang benar dan diterima secara syariat. Kita baca hadisnya. Suatu ketika ada seseorang yang masuk masjid. Kemudian orang ini sholat 2 rakaat. Seusai sholat orang ini menghampiri Nabi SAW yang saat itu berada di dalam masjid.
Kemudian dia menyampaikan salam dan Nabi SAW pun menjawab salamnya. Namun setelah itu Nabi SAW menyuruh orang ini untuk mengulangi salatnya. Shalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena tadi salatmu batal. Kemudian orang ini balik mengulangi salatnya. Setelah diulangi, orang ini balik lagi menghadap Nabi SAW, menyampaikan salam dan beliau jawab salam itu. Kemudian disuruh ulangi lagi. Shalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena tadi salatmu batal. Dan ini Masya Allah berlangsung sampai 3 kali. Lalu orang ini mengatakan, di kutipan ini tidak saya sebutkan, orang ini mengatakan, ma uhsinu ghaira dzak. Aku tidak bisa mengerjakan sholat yang lebih baik dibandingkan itu. Fa'allimni, karena itu tolong ajari aku. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadanya cara sholat yang benar. Dan ternyata masalah utama yang menyebabkan sholatnya dinilai batal oleh Nabi SAW adalah karena dia tidak tumakninah ketika sholat. Dia bergerak ruku dan sujud terlalu cepat sehingga tidak tumakninah ketika mengerjakan sholat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, jika Anda menjumpai ada orang yang tidak tumakninah ketika sholat, sikap yang ideal, saya bicara sikap ideal ya, yang kita lakukan adalah mengingatkan yang bersangkutan. Bapak, sholat Bapak tidak tumakninah. Ini nggak boleh yang kayak gini. Tolong diulang. Tapi saya yakin barangkali Anda akan menjumpai penghinaan atau ejekan. Kamu aliran radikal. Kamu ngajinya di mana? Gitu kan? Mungkin akan keluar kalimat seperti itu. Baik. Dan kalau misalnya tidak memungkinkan untuk disampaikan secara langsung, minta nomor HP-nya, silahkan Anda WA. Bahwa saya tadi melihat sholat Bapak tidak tumakninah. Nah, masalah dia kemudian emosi, dia marah, itu urusan pribadi dia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hal yang sama juga terjadi pada sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Bahwa beliau pernah melihat ada orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya ketika sholat. Dan terlalu cepat. Setelah selesai ditegur oleh Hudzaifah. Dan beliau bertanya, sudah berapa lama Anda sholat semacam ini? Orang itu mengatakan, arba'una sana. Ia selama 40 tahun, Masya Allah. Berarti usianya ya, sekitar 50-an ya. Karena mungkin di bagian awal waktu dia kecil nggak dihitung. Usianya sekitar 50-an. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, engkau tidak dihitung sholat selama 40 tahun. Karena sholatnya batal. Lalu Hudzaifah mengatakan, walau mitta wa anta tusalli hadhihi sholata la mitta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu mati dan model sholatmu masih seperti ini, maka engkau mati bukan di atas fitrah, bukan di atas ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan karakter sahabat itu memang seperti ini, sensitif melihat maksiat dan sensitif melihat kesalahan. Karena mereka nggak punya model seperti di tempat kita ya, pekewu, nggak enakan. Nanti kalau saya ngomong langsung, jangan-jangan, ya, nanti disebut teroris, ya. Mengingatkan orang sholat salah disebut teroris misalnya ya, atau disebut radikal ya. Sehingga sekarang begitu mudah orang menggunakan gelar radikal. Bisa jadi orang radikal menuduh radikal gitu ya. Sehingga jadinya maling teriak maling. Tapi seperti itulah perjuangan yang perlu kita hiasi dengan kesabaran. Karena
Hal yang sama juga dialami oleh orang soleh sebelum kita. Para nabi yang mereka jauh lebih bertakwa, para rasul, dan puncaknya adalah ulul azmi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian, bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya para rasul di kalangan ulul azmi. Orang kalau nggak punya tekad kuat, begitu menghadapi 1-2 ujian, dia kemudian malas untuk melanjutkan pekerjaan. Tapi kalau orang punya al-azm, punya tekad kuat, dia menghadapi 1 ujian, 2 ujian, dia tetap lanjutkan. Dia tetap lanjutkan. Selama dia yakin itu adalah benar, dia akan selalu berusaha untuk memperjuangkannya. Sampai titik darah terakhir, artinya sampai kematian menjemputnya. Karena siapapun pasti mati. Tinggal selanjutnya apakah matinya di atas jalan kebenaran, matinya mati yang mulia, ataukah mati terhina. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga fitnah yang melanda negeri ini segera berakhir dan Allah Ta'ala melimpahkan kesabaran bagi kaum muslimin ahlu sunnah dalam memegang kebenaran. Yang diibaratkan oleh Nabi SAW, kal qabidi alal jamri, sebagaimana layaknya orang yang menggenggam bara api. Sehingga rasanya kalau ada 1-2 berita yang nyantol di grup, kita baca judul aja sudah sakit hati ya. Makanya kami sarankan kalau tidak begitu penting, udahlah skip aja. Dan di grup itu kalau banyak berita, clear chat insya Allah lebih aman bagi hati. Ya. Karena penyelesaiannya bukan dengan banyak mengkonsumsi berita, tapi penyelesaian yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa meredam fitnah ini dengan cara mari kita bersama-sama belajar. Fokus untuk sesuatu yang produktif agar ibadah kita tidak banyak terganggu. Tayyib jamaah. Jadi idealnya memang harus diingatkan ya ketika menjumpai orang seperti ini. Cuman ya memang sensitif kadang kalau kita mengingatkan muncul komentar seperti tadi. Tiba-tiba orang jadi nggak suka. Baik. Tapi itulah konsekuensi ketika kita mau menyampaikan kebenaran. Cuman caranya harus hati-hati ya. Kalau sekiranya nggak bisa secara langsung, ya, Anda bisa minta, Pak boleh nggak saya minta nomor HP-nya. Kemudian kita kasih artikel atau Anda kutipkan artikel yang ada di sini. Anda sampaikan ke yang bersangkutan. Tadi sholat Bapak tidak tumak nina karena gerakannya terlalu cepat. Nah, kemudian bagaimana kalau menjumpai imam seperti ini? Nah, ini lebih parah lagi. Kalau menjumpai imam tidak tumak nina, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duh, ini gimana ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka makmum batal sholatnya. Sehingga makmum harus mufarokoh. Meninggalkan imam yang tidak tumak nina. Dan sholat di rumah ya dalam rangka untuk mengganti sholat yang tadi dia kerjakan bersama imam yang tidak tumak nina. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Sehingga saya yakin makmumnya kepontal-pontal. Dan imamnya terlalu cepat. Imamnya terlalu cepat. Karena begitu dia sujud baru mendarat langsung sudah naik. Itu yang sering terjadi. Nah, di posisi imam tidak tumak ninah seperti ini, maka makmum sholatnya batal dan dia harus tinggalkan tempat jamaah itu untuk kemudian sholat sendiri baik di rumah maupun di masjid yang lain. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga. Catatan yang ketiga, karena tumak ninah hukumnya wajib, maka kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya terlalu cepat dan tidak tumak ninah. Bermakmum di belakang orang yang sholatnya cepat dan tidak tumak ninah bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Sehingga silakan batalkan dari awal. Jika secara tidak sengaja kita mendapatkan imam yang gerakannya terlalu cepat,
maka kita harus memisahkan diri dari jamaah atau mufaraqah dan sholat sendirian. Nah, biasanya tidak tumak nina itu terjadi pada rukuk dan sujud. Biasanya demikian ya. Sehingga Anda perhatikan, rukuk, i'tidal, sujudnya terlalu cepat. Orang yang terlalu cepat sholatnya sehingga tidak tumak nina disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang mencuri ketika sholat. Nabi SAW bersabda, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri sholatnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sih gambaran orang yang mencuri sholatnya? Kata Nabi SAW, la yutimmu ruku'ahu wala sujudahu. La yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Baik. Kita coba lihat hadis ini ya. Rasulullah SAW mengatakan dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi dalam tumak nina yang paling sering jadi korban tumak nina. Korban tidak tumak nina. Korban tidak tumak nina itu rata-rata adalah rukun rukuk, kemudian sujud, i'tidal atau begini aja ya. Ini saya salah ngasih keterangannya. Kebalik ini ya, terlalu banyak ini nanti kalau saya sebutkan. Ada gerakan di mana orang itu pasti tumak nina. Gerakan yang pasti tumak nina. Gerakan pasti orang itu tumak nina. Ada di dua gerakan. Pertama, baca surat. Yang kedua, tasyahud. Di dua gerakan inilah bisa kita pastikan secepat apapun sholat seseorang, pasti dia tumak nina. Dulu beredar video ya. Video sholat taraweh yang tercepat di jagat raya. Salat tarawih berapa rakaat itu? 21 rakaat, tapi diselesaikan dalam waktu 10 menit atau 15 menit. Masya Allah. Yang 11 rakaat saja setengah jam, ini 21 diselesaikan dalam waktu 10 menit. Ada yang 7 menit, Masya Allah. Ada yang lebih cepat lagi, yaitu 7 menit. Wallahu alam, apakah kita menjumpai kecepatan tarawih seperti ini di luar negeri ataukah tidak? Yang jelas itu ada di Indonesia dan adanya di Jawa Timur ya. Semoga tidak menular ke tempat yang lain. Saya perhatikan video salat tarawih dengan kecepatan luar biasa itu. Mereka tumak nina di dua posisi. Saat membaca Fatihah dan saat tasyahud. Sehingga saat berdiri dia Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, amin. Kemudian baca apa? Yasin, Allahu Akbar. Dia tumak nina berdirinya itu. Makanya dia berdiri lama. Menyelesaikan Fatihah dengan cara sangat cepat itu. Nah, saat tasyahud juga sama. Dia duduk. Kemudian salam. Itu cuma tumak nina. Sehingga kurban tumak nina itu bukan di dua gerakan ini. Kurban tumak nina kebanyakan adalah ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Itulah kurban tumak nina. Makanya tenang sejenak di dua tempat ini nggak cukup. Orang harus tenang sejenak ketika ruku, ketika sujud, ketika i'tidal, ketika duduk di antara dua sujud. Sehingga tidak boleh kemudian sampai culat-culit ya. Perpindahannya terlalu cepat. Sementara dia hanya tenang di dua posisi ini. Karena itulah Nabi SAW ketika ditanya tentang orang yang mencuri dalam salat, kata beliau, la yutimmu, orang itu tidak menyempurnakan
ruku'aha wala sujudaha. La yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Sehingga ketika sholat di posisi ini gerakannya cepat. Baik. Kemudian mohon diperhatikan bahwa tadi ya, tuma'nina itu baru dihitung sejak posisi rukun sempurna. Sejak posisi rukun sempurna. Jika belum sempurna melaksanakan rukun, maka belum dihitung tuma'nina. Kadang ada orang ketika sholat, dia merasa saya sudah baca 3 kali. Padahal posisi punggung masih di sini. Nah, sehingga begitu sampai di sini, dia merasa sudah baca 3 kali. Begini ya. Saat bergerak ke bawah. Allahu Akbar, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim. Baca subhana rabbiyal azim 3 kali itu dalam proses bergerak turun. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dul langsung naik. Sami Allahu liman hamidah. Sehingga begitu sampai di sini langsung dia naik. Ya. Seolah-olah gerakan itu begitu cepat. Langsung dia naik. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Nah, begitu berdiri tul langsung turun. Allahu Akbar. Saat proses sujud, ya. Saat proses sujud masih di sini dia sudah berdoa. Nah, begitu sampai di bawah sejajar dengan lututnya, ya. Langsung dia naik. Allahu Akbar. Langsung naik. Subhana rabbiyal a'lanya diproses turun tadi. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Begitu sampai bawah, naik. Penyakit seperti ini banyak terjadi di masyarakat. Sehingga dia merasa saya sudah baca 3 kali. Kok bisa-bisanya nggak disebut tuma'nina? Karena Anda bacanya masih dalam proses pergerakan. Makanya kalau baca doa rukuk dan sujud itu hanya punya satu hafalan, biasanya jadinya otomatis seperti tadi. Dan itu menyebabkan terlalu cepat dalam pengucapannya. Kemudian catatan yang berikutnya. Kita diajarkan untuk saling mengingatkan agar sholat kita sempurna. Karena itu, jika kita menjumpai ada orang yang sholatnya tidak tuma'ninah, maka kita harus mengingatkannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Karena jika dibiarkan, sholat yang dia kerjakan bisa berstatus batal. Sehingga kita ingatkan, ya, kalau bisa sholatnya diulangi. Dengan cara tadi ya, jika tidak bisa langsung, sampaikan pelan-pelan. Dan sebagai tambahan begini. Jadi, apa batasan tuma'ninah? Kapan seseorang bisa disebut telah melakukan tuma'ninah? Batasan tuma'ninah. Baik. Batasan tuma'ninah adalah dia mampu untuk membaca 1 kali doa. 1 kali doa setelah sempurna. Setelah sempurna melakukan rukuk. Setelah sempurna melakukan rukun. Sehingga tuma'ninah ketika rukuk berarti dia bisa membaca 1 doa rukuk setelah sempurna gerakan rukuk. Allahu Akbar. Subhanarabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu.
Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Setelah sempurna dia melakukan rukun, lalu membaca satu doa, maka dia sudah dianggap telah tumanina. Dengan pengucapan yang normal ya. Kalau dia bacanya nggak normal, terlalu cepat ya tidak dihitung. Allahu Akbar subhanallahi sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Terlalu cepat, nggak dihitung itu. Dan biasanya orang terlalu cepat ya ketika baca. Tayyib. Karena itu ketika membaca pastikan rukun sudah sempurna dulu baru baca. Wallahu ta'ala alam. Kemudian para ulama mengatakan khusus bagi imam. Imam tidak boleh hanya atau tidak boleh terlalu cepat gerakannya meskipun dia tumaknina. Ada tumaknina yang minimalis ya. Yang itu menyebabkan makmumnya jadi gak bisa mengikuti dengan irama yang bagus. Karena mungkin makmumnya ada yang tua, ada makmum yang sakit. Sehingga gerakan terlalu cepat. Allahu Akbar, Subhanarabbiyal a'la. Allahu Akbar, Subhanarabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Terlalu cepat seperti ini sampai makmumnya jadi nggak karuan. Ada yang masih proses berdiri, ada yang sudah berdiri, ada yang masih di bawah, akhirnya nggak karuan. Ini salat jamaah terlalu cepat, meskipun bisa jadi imamnya tumaknina. Karena sanggup untuk membaca satu kali doa. Tapi para ulama mengatakan di posisi imam seperti ini makruh. Makanya bedakan antara makmum dengan imam. Antara orang yang sendirian dengan sholat sendirian dengan imam. Kalau dia sholat sendirian dengan sholat minimalis silahkan. Tapi kalau jadi imam sholat minimalis jangan dilakukan. Karena nanti menyebabkan makmum itu jadinya apa? Nggak bisa ngejar imam dengan ritme yang sempurna. Sehingga ada yang naik, ada yang turun, nggak karuan. Dan itu sering kita jumpai di masjid-masjid yang imamnya gerakannya cenderung lebih cepat. Meskipun bisa jadi dia tumaknina. Sehingga dia bisa baca sekali. Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim, Sami Allahu liman hamidah. Dia minimalis salatnya. Cuman sayangnya makmumnya jadi nggak bisa ngejar dengan baik. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan bagian depan dari buku tafsir salat yang itu membahas tentang posisi berdiri. Dan berikutnya nanti kita akan mulai belajar tentang rukun-rukun setelah posisi berdiri. Mulai dari ruku, sujud dan seterusnya. Nanti kita awali dengan belajar tentang fikih takbir intiqal. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Donasi pembangunan Madinah Islamic Primary School Unit Kerajaan Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait STBA Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Primary School atau STTQ MIPS Unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi. Perkiraan biaya untuk pembangunan tahap pertama mencapai 2,6 miliar rupiah. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan STTQ MIPS melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Bank Mandiri Syariah di nomor rekening 7441049999. Konfirmasi dan info donasi hubungi 082 12345 7441. Jazakumullahu khairan. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika Ana baca surah hafalan Ana, terus Ana lupa hurufnya, umpamanya huruf itu apakah ini hurufnya sin atau sin. Nah, jika Ana terus baca tapi ragu, gimana sholat Ana, apakah batal atau Ana berdosa? Terus yang Ibu kedua, baca Ustaz, surat ya, bukan selain surah. Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah insya Allah Ana hafal huruf-hurufnya. Alhamdulillah. Terus yang kedua Ustaz, suami Ana dulu kan sering sholat jamaah di masjid. Namun semenjak pandemi COVID ini, beliau nggak mau lagi sholat di masjid, kecuali sholat Jumat ya Ustaz. Nah, beliau sangat protektif dan taat protokol kesehatan. Gimana Ustaz? Apakah masih bisa seperti itu? Maksudnya sholat, sementara pendinginnya masih ada, bisakah beliau sholat di rumah gitu Ustaz? Apakah ada fatwa dari ulama yang kembali mengizinkan, membolehkan sholat di masjid? Demikian Ustaz. Syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, bacaan surat setelah Al-Fatihah statusnya sunnah. Karena itu, jika ada orang yang salah baca di luar kesengajaan, jadi dia tidak sengaja salah. Kalau sengaja salah, baca Quran, sengaja salah dan dia tetap nekat, itu berbahaya ya. Tapi kalau dia tidak sengaja salah atau ragu terhadap huruf, ini sin atau shin, ini shod atau sin, ragu dia. Kemudian dia hentikan sehingga tidak tidak nekat ditabrak. Atau dia ragu dengan lanjutannya. Saya kok bingung ya. Setelah ini fa atau wa? Fa wa. Ya. Misalnya ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Yang benar yang mana ini? Wa apa tanpa wa? Pakai fa atau tanpa fa? Falahum ajrun ghairu mamnun atau lahum ajrun ghairu mamnun, dan memang ada dua ya. Di juz amma ada dua yang seperti ini. Lalu Anda hentikan karena daripada nanti salah, akhirnya Anda hentikan terus ruku. Insya Allah salahnya sah. Sehingga dengan cara seperti ini Anda tidak dianggap telah meninggalkan satu kewajiban, apalagi dianggap meninggalkan rukun. Tidak, karena bacaan surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Karena itu kalau Anda ragu, lalu Anda putus, kemudian Anda ruku, sholatnya sah. Selanjutnya yang kedua, bagi lelaki yang tidak sholat di masjid karena menjaga protokol kesehatan, apakah hukumnya diperbolehkan? Kita bicara dari sisi ini boleh ataukah tidak, dalam arti apakah beliau termasuk berdosa karena tidak datang ke masjid ataukah tidak berdosa. Wallahu ta'ala alam, memang pendekatan para asatidzah termasuk juga para ulama dalam memandang kondisi wabah ini itu berbeda-beda. Sehingga kadang ada penjelasan yang sifatnya umum, itu tidak bisa kita terapkan di tempat yang lain. Karena kondisinya bisa jadi berbeda. Intinya wallahu ta'ala alam, para ulama menegaskan diperbolehkan bagi seseorang ya, diperbolehkan bagi seseorang untuk tidak berangkat ke masjid karena alasan sakit, limaradin au khauful marad, karena alasan sakit atau khawatir tertular penyakit. Nah, diperbolehkan bagi orang untuk tidak ke masjid karena alasan sakit atau khawatir ketularan penyakit. Sehingga tingkat kekhawatiran itu berbeda-beda tensinya antara satu tempat dengan tempat yang lain, antara satu orang dengan orang yang lain. Keberadaan COVID ini sebuah realita yang kita tidak ingkari ya. Sehingga nyata ada orang yang kena virus corona. Dan dengan komorbid tertentu
itu bisa menyebabkan kematian misalnya. Lalu kita jaga diri dengan harapan agar kita tidak mendapatkan potensi itu. Kemudian Anda tidak ke masjid. Insya Allah itu cukup jadi alasan. Dan itu bisa jadi beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Saya punya misalnya ya, ada orang merasa saya punya penyakit paru-paru. Atau saya punya penyakit jantung misalnya. Atau saya punya penyakit gula. Dan ini termasuk komorbid yang sensitif. Lalu dengan sebab itu, beliau selalu berusaha untuk mengamankan diri. Wah, daripada nanti beresiko, untuk sementara saya tak mengamankan diri. Silahkan. Sah-sah saja. Yang mungkin hukum itu tidak berlaku ketika ada orang yang dia tidak punya komorbid yang signifikan. Alhamdulillah gula darah bagus, kolesterol aman. Kemudian apa lagi misalnya? Tidak ada riwayat penyakit jantung, paru-paru kondisi baik, dan seterusnya. Dia masih muda misalnya. Lalu dia sholat ke masjid, dan di situ rata-rata juga yang hadir masih muda-muda. Insya Allah nggak jadi masalah. Intinya, likulli maqamin maqal. Kalau ada fatwa seperti ini kita bawa sesuai dengan kondisinya. Wallahu a'lam. Nah, baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Anda Taufik dari Bekasi. Kalau zakat mal itu bolehkah disalurkan kita ke keluarga terdekat saat yang membutuhkan gitu Ustaz? Keluarga terdekat maksudnya? Kayak seperti paman atau bibi Ustaz gitu. Artinya bukan orang yang wajib dinafkahi ya? Bukan Ustaz. Bukan. Baik. Tapi dia domisilinya di luar tempat kita Ustaz. Misalnya saya di Bekasi, dia ada yang di Medan, ada yang di Cianjur, ada yang di Ciamis Ustaz. Baik. Cukup Bapak. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat diserahkan kepada keluarga terdekat. Diperbolehkan dengan syarat keluarga ini bukan termasuk orang yang wajib kita nafkahi. Kalau yang wajib dinafkahi tidak boleh ya. Tapi kalau yang tidak wajib dinafkahi seperti paman, kemudian bibi dan seterusnya, maka zakat boleh diberikan ke mereka dan statusnya shadaqatun wasilah. Statusnya punya pahala sebagai zakat dan sekaligus silaturahmi. Sehingga pahalanya double. Kata Nabi SAW, membayar zakat kepada kerabat shadaqatun wasilah. Maka nilainya pahala zakat dan silaturahmi. Kemudian bagaimana kalau kerabat dekat ini ada di luar kota? Apakah boleh zakat itu diantarkan ke sana? Ulama khilaf ketika orang memberikan zakat di jarak melebihi jarak safar atau di jarak melebihi minimal jarak safar. Minimal jarak safar kan 80 kilo. Kalau lebih dari itu, artinya keluar kota, boleh atau tidak? Kalau menurut mazhab Hambali, hukumnya dilarang. Ya. Wallahu alam. Namun pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang mengatakan boleh. Sehingga tidak jadi masalah zakat dikirim ke luar kota dalam rangka untuk diberikan kepada kerabat atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah niat puasa Ramadan cukup sekali di depan? Ataukah niatnya setiap malam? Syukron. Bolehkah niat puasa Ramadan dilakukan sekali di awal? Ataukah harus berniat di setiap malam? Ulama berbeda pendapat tentang niat puasa Ramadan. Karena Ramadan ini pelaksanaan puasanya selama 1 bulan
dan antara satu puasa dengan puasa berikutnya itu terpisah dengan kegiatan malam harinya, yang di situ ada berbuka, ada makan, ada minum, dan seterusnya. Sehingga orang berpuasa di hari pertama. Lalu malam harinya dia nggak puasa. Nanti puasa lagi di hari yang kedua. Malam harinya tidak puasa, puasa lagi di hari yang ketiga, dan begitu seterusnya. Ini hari 1, 2, 3, dan begitu seterusnya. Ini hari yang ke N, gitu ya. Nah, selanjutnya ulama beda pendapat. Apakah puasa di hari 1 dengan yang kedua itu masih dianggap ibadah yang nyambung ataukah ibadah terpisah? Ada khilaf di sini. Menurut pendapat jumhur, puasa 1 dengan 2 itu ibadah terpisah. Itu adalah ibadah terpisah. Karena ibadah terpisah, maka menuntut pengulangan niat. Menuntut ulang niat. Sehingga kalau sudah niat di tanggal 1, maka nanti ketika malam tanggal 2, dia harus niat lagi. Di masing-masing ini ada niat yang berbeda-beda. Mengingat dia adalah ibadah yang berbeda. Puasa di hari yang pertama sudah dibatalkan di malam harinya. Dan puasa di hari yang kedua harus ada niat tersendiri. Nanti demikian pula di puasa hari yang ketiga, dan seterusnya. Karena itu menurut pendapat jumhur ulama, niat puasa harus diulang setiap malam. Ini pendapat jumhur. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Mereka merinci niat puasa atau ibadah secara umum itu jadi 2. Yang pertama, ada ibadah yang dituntut berkesinambungan. Ibadah yang berkesinambungan. Sehingga dia harus berturut-turut. Berkesinambungan artinya harus berturut-turut. Contohnya puasa Ramadan. Ini kan berturut-turut ya. Sehingga tidak boleh. Yang penting pokoknya kamu puasa 1 bulan. 1 bulan itu kalau enggak 29, 30. Harinya bebas. Enggak seperti itu. Sehingga dia puasa. Misalnya harinya bebas ya. Ramadan 1 puasa, 2 enggak, 3 puasa, 4 enggak. Enggak boleh yang kayak gitu. Nanti kekurangannya berapa? Oh, boleh dibayar di bulan Syawal. Tidak terjadi kayak gitu kan? Tapi puasa Ramadan itu berkesinambungan artinya berturut-turut. Contoh yang lain adalah puasa kafaroh zihar. Puasa kafaroh zihar. Puasa kafaroh zihar ini harus berturut-turut selama 2 bulan. Berturut-turut. Ya, Allah perintahkan agar orang yang melakukan zihar, lalu dia mau menarik kembali perkataannya, agar dia puasa syahraini mutatabi'an. Syahraini mutatabi'aini. 2 bulan secara berturut-turut. Nah, untuk ibadah yang berturut-turut dan berkesinambungan seperti ini, kata Imam Ahmad dan juga ini keterangan Imam Malik, boleh niat sekali. Niat sekali di awal. Beda dengan ibadah yang boleh dipisah. Tidak harus berturut-turut. Yang dia boleh dipisah, tidak harus berturut-turut. Contohnya apa? Contohnya misalnya puasa kafaroh sumpah. Puasa kafaroh sumpah. Ini kan 3 hari dan tidak harus berturut-turut. Contoh yang lain, misalnya puasa nadar. Saya mau puasa nadar selama 10 hari. Tapi dia nggak nyebut berturut-turut. Maka nanti dia boleh puasa, hari 1 puasa, nanti hari kelima puasa, hari yang kesekian puasa. Yang penting pokoknya jumlahnya 10. Nah, yang seperti ini niat harus dipisah.
Karena antara puasa 1 dengan puasa 2 dia tidak berhubungan. Sehingga niat harus dipisah. Ini rincian yang diberikan oleh Imam Ahmad dan pendapat Imam Malik. Ya. Dan wallahu ta'ala alam, kami lebih cenderung pendapat yang kedua. Mengingat bahwasanya ibadah puasa Ramadan itu harus berturut-turut. Sehingga dalam rangka untuk memudahkan bagi orang yang melakukannya, dia boleh berpuasa. Atau dia boleh berniat sekali di awal Ramadan. Dan selanjutnya nanti dia teruskan saja. Sehingga tanggal 1 puasa, tanggal 2 puasa, dan seterusnya sampai akhir Ramadan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Semoga Ustadz, keluarga, seluruh tim diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Amin. Walaka bimithlin. Amin. Saya mau bertanya Ustadz, terkait salat di belakang imam yang sudah sepuh gitu ya. Namun selain sepuh, satu kondisinya memang seperti tumakninahnya kurang gitu ya. Terus kedua, kondisi ketika membaca surat sesudah Al-Fatihah itu memang tidak sesuai dengan tajwid gitu ya Ustaz. Nah di sini saya sholat di belakang beliau itu sudah sering gitu ya, bahkan kalau saya hitung bisa lebih dari 3 tahunan gitu ya Ustaz. Dan selama 3 tahun itu memang saya berusaha untuk mengingatkan beliau, namun qadarullah belum ada perubahan, beliau tetap mau jadi imam gitu ya. Nah jadi pertanyaannya, apakah status sholat saya itu sah atau enggak ya bermakmum di belakang beliau? Terus yang kedua mungkin apa yang harus dilakukan kembali gitu ya Ustadz agar beliau imam ini ya mau diingatkan gitu. Begitu Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Wa jazakumullahu khairan. Baik, yang pertama acuannya ini Pak, kalau Bapak yakin bahwa beliau sholatnya masih tumaknina, cuman tumaknina minimalis dan Al-Fatihahnya tidak salah, insya Allah sholatnya sah. Sehingga Bapak tidak perlu mengulang dan tidak perlu mempermasalahkan status sholat orang ini, karena dia sah. Meskipun tidak ideal untuk jadi imam, karena misalnya bacaan suratnya tidak tajwid, sehingga lidah Sunda ya, lidah Sunda nggak bisa mengucapkan apa, pak misalnya, pak jadi pak, ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Misalnya dia bacanya pak. Atau lidah Jawa, idza zulzilatil jadi idza yulzilatil ardu yilyalaha. Dan masing-masing kan punya cengkok yang itu bisa membahayakan sisi tajwid. Makanya orang Indonesia yang belajar tajwid dia punya tantangan ya. Melawan lidah bawaan. Kalau dia berhasil fasih, Masya Allah ya. Kita termasuk orang yang dikasih kelebihan oleh Allah. Inggris fasih, Arab fasih. Orang Arab itu tidak bisa baca P. P itu dibaca B. Ya. Maka paron itu dibaca baron. Ya. Sampai ada ini ya. Ada meme kan. No parking. Ya. Mereka bacanya no barking. Dilarang menggonggong jadinya kan. Barking, no barking. Karena mereka susah baca P. Sehingga P itu dibaca B. Ada daurah yang dilakukan di kampung saya yang pakai huruf P itu ditulis dengan huruf B. Ya. Baik. Karena itu kalau Bapak masih yakin tumakninah dan yakin bacaan Fatihahnya benar, insya Allah tidak masalah. Nah sekarang kalau misalnya kasusnya yang bersangkutan tidak tumakninah dan Anda yakin nggak tumakninah. Nah ketika Anda yakin tidak tumakninah,
apakah sholat yang sudah sekian tahun yang lalu perlu diulang? Wallahu alam, zahirnya tidak perlu diulang. Nabi SAW ketika beliau mendapatkan aduan orang yang sholatnya salah tadi ya, ulangi sholatmu, kamu tadi sholatmu batal, sampai 3 kali. Lalu beliau ajari orang itu untuk sholat yang benar. Tapi Nabi SAW tidak perintahkan orang ini untuk mengulang sholat yang sudah berlalu sekian hari yang lalu. Sehingga beliau hanya perintahkan ulangi sholat yang filhal, yang waktunya masih ada ketika itu. Sehingga kalau sekarang jam 6.15, Jakarta sudah terbit matahari belum? Anggap misalnya belum ya, di Aceh belum. Dan kasus ini di Aceh. Anda mendengar kajian, oh ternyata batal. Berarti tadi sholat subuh saya batal. Maka ulangi segera untuk subuh ini saja. Sedangkan yang sudah berlalu, sudahlah biarlah berlalu. Karena yang diulangi adalah sholat yang waktunya masih ada. Sedangkan yang sudah berlalu, ya sudah dianggap berlalu. Hudzaifah ibnul Yaman ketika mengingatkan orang yang 40 tahun sholatnya dalam kondisi tidak tumak nina, beliau tidak perintahkan kalau begitu 40 tahun ulangi sholatmu. Tidak. Tapi beliau luruskan dan untuk berikutnya sholatmu harus seperti ini. Harus tumak nina, tidak boleh meninggalkan tumak nina. Baik. Lalu bagaimana cara mengingatkan imam seperti ini ya? Barangkali beliau memang susah untuk diajak untuk berubah susah, karena mungkin beliau ya merasa saya kan yang paling senior di sini, dalam rangka untuk mempertahankan senioritas. Nah, saya kira Anda mungkin bisa sampaikan ke DKM masjid agar diputuskan satu kebijakan. Bagaimana caranya agar kita menyelamatkan sholat jamaah di masjid itu dengan tetap menghormati yang bersangkutan, imam yang bersangkutan. Misalnya beliau diposisikan bukan sebagai imam tapi sebagai penasihat imam, gitu ya. Imam dengan penasihat imam tinggi mana? Tinggi penasihat kan? Ya. Nanti Simba ngambil posisi soft persis di belakang imam sebagai penasihat imam. Kalau imamnya salah silahkan bukan dinasihati ya, menasihati orang ketika sholat kan, diingatkan. Kalau beliau bersedia untuk itu, alhamdulillah. Kalau tidak bersedia dan Anda yakin sholatnya tidak tumak nina, berarti Anda harus ngambil masjid yang lain dan sampaikan ke takmir, mohon maaf saya belum bisa mengikuti di sini, agar tidak terjadi kecurigaan yang macam-macam. Bukan karena masalah apapun, tapi karena masalah ingin menyelamatkan sholat kita. Jangan sampai sholat kita batal disebabkan tidak tumak nina. Wallahu a'lam. Nah. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau menanyakan terkait membaca Al-Fatihah yang di luar sholat Ustaz. Contohnya, saya kan pernah nasihati sama seseorang untuk selalu membacakan Al-Fatihah setiap selesai sholat dengan cara mengucapkan khususan ila ruhi, misalkan anak saya yang satu, kemudian Al-Fatihah dilanjutkan setelah ruhi anak saya yang kedua dan seterusnya. Nah selama ini saya ikut aja, cuman saya sekarang saya ingin mengetahui dengan detailnya hakikatnya seperti itu tuh apa ya Ustadz ya? Hakikat doa-doa seperti itu termasuk kalau kita membacakan Al-Fatihah untuk seseorang yang sudah meninggal. Gitu aja Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu tulisan saya di web konsultasisyariat.com. Tulisan ini saya rilis sekitar tahun 2015 ya. Hukum menghadiahkan Al-Fatihah menurut 4 madhab. Saya bacakan ya. Apa hukum menghadiahkan Al-Fatihah menurut 4 madhab? Yang pertama madhab Hanafi. Madhab Hanafi. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa mengirim pahala bacaan Al-Fatihah kepada mayit hukumnya boleh. Pahalanya sampai kepada mayit dan bisa bermanfaat bagi mayit.
Dan di sini saya kutipkan keterangan Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Beliau mengatakan, ketika orang itu beramal, inna thawaba hakul amil. Ketika orang beramal, pahala itu kan haknya orang yang beramal. Fa idza wahabahu li akhihil muslim lam yamna dzalika. Kalau pahala itu sudah menjadi haknya, lalu dia hadiahkan ke saudaranya muslim yang lain, dia nggak boleh dilarang. Ya silahkan, itu hakmu. Kama la yumna'u min hibati malihi lahu fi hayatihi. Sebagaimana dia tidak dilarang ketika dia mau menghadiahkan hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup. Ini alasan Hanafiyah. Dicatat ini mazhab Hanafiyah ya. Selanjutnya kita beralih ke mazhab yang kedua. Mazhab yang kedua adalah mazhab Malikiyah. Dalam mazhab Malikiyah, Imam Malik menegaskan bahwa menghadiahkan pahala amal kepada mayit. Saya urutkan Hanafiyah, Malikiyah, nanti Syafi'iyah, baru Hambali. Dalam mazhab Malikiyah, Imam Malik menegaskan bahwa menghadiahkan pahala amal kepada mayit hukumnya dilarang. Dan pahalanya tidak sampai. Dan tidak bermanfaat bagi mayit. Sementara sebagian ulama Malikiyah membolehkan dan pahalanya bisa bermanfaat bagi mayit. Sehingga ada khilaf. Kalau Imam Malik mengatakan gak boleh dan gak sampai, sebagian ulama Malikiyah sampai dan boleh. Dalam Minahul Jalil, Al-Qarrafi membagi ibadah menjadi 3. Ini penting sekali, keterangan Al-Qarrafi ini bagus ya. Kata Al-Qarrafi, ibadah ada 3. Pertama, ibadah yang pahala dan manfaatnya dibatasi oleh Allah hanya berlaku bagi pemilik. Dibatasi oleh Allah hanya berlaku bagi pemilik. Dan Allah tidak menjadikan ibadah ini bisa dipindahkan atau dihadiahkan ke orang lain. Contohnya apa Pak? Iman. Iman itu tidak mungkin dihadiahkan. Saya mau menghadiahkan iman saya kepada fulan. Saya punya iman sekian, separuhnya tak kasihkan ke fulan. Biar fulan jadi mukmin. Tidak bisa Pak. Seperti itu ya. Yang kedua, ibadah yang disepakati ulama, pahalanya bisa dipindahkan dan dihadiahkan ke orang lain. Seperti ibadah maliyah. Saya mau berkorban atas nama si A. Saya mau sedekah atas nama si B. Ibadah-ibadah maliyah seperti ini ulama sepakat bisa sampai. Yang ketiga, ibadah yang diperselisihkan oleh para ulama apakah pahalanya bisa dihadiahkan kepada mayit ataukah tidak. Seperti bacaan Al-Quran. Ulama beda pendapat. Selanjutnya, Al-Qarrafi mengatakan, "Fayambaghi lil insani alla yatrukahu, fala'allal haqqa huwal wusul fa innahu mughayyab." Selayaknya orang tidak meninggalkannya, bisa jadi yang benar pahalanya sampai, karena ini adalah masalah gaib. Ada juga ulama Malikiyah yang berpendapat bahwa menghadiahkan pahala bacaan Quran tidak sampai ke mayit, hanya saja ketika yang hidup membaca Quran di dekat mayit atau di kuburan, maka mayit mendapatkan pahala mendengarkan bacaan Quran. Ya. Namun pendapat ini ditolak oleh Al-Qarrafi karena mayit tidak bisa lagi beramal. Sehingga mayit yang mendengarkan bacaan Quran itu betul jadi amal, tapi kan mayit tidak bisa lagi beramal. Orang kalau mati inqata amaluhu, amalnya terputus. Ini pendapat Malikiyah. Saya lanjutkan ya, semoga Anda bisa bersabar. Kita beralih ke pendapat Syafi'iyah. Pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i bahwa beliau melarang menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit. Dan itu tidak sampai. Di sini ada kutipan An-Nawawi. Kata An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, wa amma qiraatul Qur'ani fal masyhuru min madhhabis Syafi'i annahu la yasilu thawabuha ilal mayyit wa qala ba'du ashabihi yasilu thawabuha ilal mayyit. Untuk bacaan Al-Quran, pendapat yang masyhur dalam madhab Asy-Syafi'i bahwa itu tidak sampai ke pahalanya kepada mayit. Sementara sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan pahalanya sampai kepada mayit. Sehingga ada pendapat Imam Syafi'i dan ada pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Dan di antara yang menegaskan bahwasanya itu tidak sampai adalah
Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan firman Allah di surat An-Najm, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kata Ibnu Katsir, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia tidak mendapatkan pahala kecuali dari apa yang telah dia amalkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa min hadhil ayatil karimah, dari ayat yang mulia ini, istambata Syafi'i, Imam Syafi'i membuat kesimpulan rahimahullah, wa man ittaba'a annal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta li'annahu laisa min amalihim wala kasbihim. Imam Syafi'i dan para ulama yang mengikutinya membuat kesimpulan bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai ketika dihadiahkan pahalanya kepada mayit, karena ini bukan amalan mayit dan bukan hasil usaha mayit. Tayyib. Ini madhab Syafi'i. Yang terakhir madhab Hambali. Dalam madhab Hambali ada dua pendapat. Sebagian ulama Hambali membolehkan dan sebagian melarang. Ada tiga pendapat dalam sebagaimana yang terjadi pada madhab Malikiyah. Ada tiga pendapat untuk madhab Hambali. Pertama, boleh menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit dan itu bermanfaat bagi mayit. Ini pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Yang kedua, tidak boleh menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit meskipun jika ada orang yang mengirim pahala itu bisa sampai dan bermanfaat bagi mayit. Al-Buhuti menyebut ini pendapat mayoritas Hambali. Nggak boleh, tapi kalau terjadi pahalanya bisa sampai. Yang ketiga, pahala tetap menjadi milik pembaca yang hidup, hanya saja rahmat bisa sampai ke mayit. Al-Buhuti mengatakan, wa qala al-aktsar, dan pendapat mayoritas Hambali, la yasilu ilal mayyit thawabul qiraati wa inna dzalika li fa'ilihi. Bahwa pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit dan itu milik orang yang beramal. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa ayyu qurbatin fa'alaha wa ju'ila thawabuha lil mayyitil muslim nafa'ahu dzalika. Ibadah apapun yang dikerjakan dan pahalanya dihadiahkan untuk mayit yang muslim, maka dia bisa mendapatkan manfaatnya. Sehingga ada khilaf dalam mazhab Hambali. Tayyib. Dan di sini saya juga memberikan tarjih. Namun kembali begini jamaah. Jadi dalam masalah ini termasuk di antara permasalahan yang mukhtalaf yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan kalaupun ada seorang ustadz yang mengambil pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwasanya itu nggak boleh dan nggak sampai, apakah itu ciri radikal? Sepakat tidak? Alhamdulillah. Nah, kok bisa Pak? Ini kan perbedaan pendapat yang kita masing-masing harus menghormati. Baik. Sebaliknya, kalaupun ada yang mengambil pendapat Abu Hanifah, pendapat Hanafiyah, dan pendapat sebagian Hambali, apakah dia kemudian boleh memaksa kepada yang mengambil pendapat Syafi'i untuk mengikutinya? Sepakat? Tidak. Baik. Berarti seperti ini, mari kita saling menghormati. Kalaupun Anda mau mengambil pendapat Hanafiyah yang membolehkan mutlak, atau mendapat sebagian Hambali yang ada yang membolehkan dan ada yang melarang, Anda mengambil yang membolehkan, silahkan. Dan semoga pahalanya sampai ke mayit sehingga beliau bisa mendapatkan manfaat dari itu. Tapi kita tidak perlu marah kemudian nggak suka dengan orang yang mengambil pendapat yang berbeda. Sebagai konsekuensinya, orang yang mengambil pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Malik yang itu nggak boleh dan nggak sampai, lalu dia diajak nggak mau, ya mohon untuk dihormati. Pak, ayo kita ngirim pahala Fatihah ke orang tua saya yang sudah mati. Mohon maaf mas, saya nggak bisa. Wah, kamu ini alirannya. Loh, ini faktor ketidakdewasaan. Faktor tidak dewasa dalam menghadapi khilaf. Sehingga seharusnya, ya baiklah, saya menghormati Bapak mengambil pendapat itu, silahkan. Walhamdulillah. Nah. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam. Izin bertanya, jika kita melakukan operasi dengan dibius total dari pagi dan baru sadar di saat maghrib, apakah untuk sholat zuhur dan asar harus diqodho di saat maghrib? Tayyib. Naam, dia diqodho karena statusnya sebagaimana orang yang tidur ya. Dan orang yang ketiduran, kata Nabi SAW, man nama an salatihi aw nasiyaha fakaffaratuha idza dzakaraha la kaffarata lahu illa hiya. Barang siapa yang ketiduran atau lupa salat, maka kafarahnya adalah ketika dia ingat dan dia bangun dari tidurnya. Tidak ada kesempatan untuk bayar kafarah selain waktu itu. Sehingga dalam posisi ini, begitu beliau sadar dan siuman, langsung mengqadha salat yang ditinggalkan disebabkan karena tadi dibius, kemudian nggak sempat sholat. Dan insya Allah untuk rinciannya, lalu bagaimana jika orang pingsan selama berhari-hari? Atau ada orang yang dia hilang kesadaran sampai dalam waktu yang lama. Apakah nanti harus qadha? Insya Allah nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain, insya Allah. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kesabaran untuk selalu istiqomah di atas jalan kebenaran. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.